Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Jakarta dan sekitarnya, juga kota-kota yang mengudarakan siaran ini di jaringan radio kelompok Kompas Gramedia, yaitu Smart FM dan juga jaringan radio lainnya. Kita juga beberapa menit lalu sudah mengudara di YouTube lewat kanal Radio Smart FM. Jadi kita bisa dilihat di beberapa aplikasi, juga dengan audio kita ada, bisa didengarkan di seluruh penjuru dunia lewat radiosmartfm.com. Kita akan mengudara sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Nama saya Chan Lau Lembah. Acara ini merupakan kerjasama antara Populi Center dan juga Smart FM Network yang didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Hari ini kita akan membahas kontroversi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 terkait dengan sistem pendidikan nasional, di mana di sana tidak tertulis secara formal bahasa Indonesia dan Pancasila, namun sudah dibantah oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa itu tidak tertulis, tapi tidak merupakan kebijakan resmi, karena tetap saja bahasa Indonesia dan Pancasila menjadi macam kurikulum wajib. Tetapi tentu saja tetap menimbulkan kontroversi karena dua kosakata itu, yaitu bahasa Indonesia dan Pancasila, seperti tiang kokoh penyangga Republik. Yang kedua, kontroversi terkait juga masih dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kamus Sejarah Indonesia, di mana sejumlah nama-nama penting yang nama itu barangkali sejak SD sudah kita hafalkan, di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, hilang dan atau tidak muncul dalam Kamus Sejarah yang konon akan dibikin seperti ensiklopedia Britannica tersebut. Nah, untuk membahas masalah ini, kita akan bersama 4 narasumber dengan kompetensi yang tinggi di bidang masing-masing. Yang pertama saya undang Kiai Haji Mas Duki Baidowi. Beliau adalah pimpinan teras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga pernah memimpin menjadi salah satu pimpinan Komisi 10 yang membidangi pendidikan di DPR RI 2004-2009. Selamat pagi Cak Duki, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mas Ihsan, gimana kabar? Lama nggak ketemu kita. Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oh, walaupun puasa lancar, insya Allah. Lancar, alhamdulillah. Kami menuju ke Bandung, di sana ada pensiunan perwira tinggi tentara militer bintang 3 Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri. Beliau adalah satu dari sedikit purnawirawan militer yang rajin menulis, dan sekarang beliau adalah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan juga diketahui beliau adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2000-2002. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat? Ya? Alhamdulillah. Waduh, kalau Pak Kiki sehat, kita harus lebih sehat, ini yang lebih mudah. Ya, salam sehat juga untuk semuanya. Baik. Ya Pak Kiki, gimana kabar? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ada dua guru di sini. Saya mau ke Profesor Alimun Hanif. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tetangga saya di sini dekat Bintaro. Selamat pagi Prof Ali. Pak Munhanif. Pak Ali Munhanif. Selamat pagi, assalamualaikum. Cak Duki, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Kabar baik Pak. Baik Prof. Pak Jenderal, apa kabar? Sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah. Siap. Ya, last but not least, sudah bergabung juga ya kayaknya. Apakah sudah bergabung? Dr. Ami. Beliau adalah seorang peneliti pendidikan. Dr. Ami Al-Humami. Selamat pagi Bang Ihsan. Selamat pagi. Pak Jenderal Kiki dan Profesor Alimun Hanif, Pak Kiai Baidowi. Belum kelihatan wajahnya di sini. Sebentar lagi, saya masih ada ini acara. Oke, sip. Nah, ya. Waduh, nampaknya banyak kegiatan ini. Ya, saya Sambil ingin ngajar, Bang. Oh, kayak ngajar ya, mohon maaf. Saya ingin ke Cak Duki dulu karena nama Nahdlatul Ulama tentu yang paling banyak dibahas dalam satu pekan terakhir terkait dengan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kita tahu adalah ayah dan kakek dari dua tokoh besar juga, yaitu Wahid Hashim dan Abdurrahman Wahid. Ada sejumlah nama lagi tentunya, tetapi dengan membahas Hashim Asy'ari aja kita sudah tahu bahwa keteledoran ini tentu harus diusut, kata Menteri Pendidikan sebelumnya, yaitu Muhadjir Effendi. Karena ini disajikan sebagai buku resmi. Kalau buku dibikin oleh saya atau Pak Ali Munhanif, mungkin yang dimarahin kita aja. Ini masalahnya adalah
buku resmi. Tapi bagaimana sikap PBNU sendiri terhadap kontroversi ini, termasuk tentang bahasa Indonesia dan Pancasila yang tidak tertulis, walaupun mungkin sekarang akan direvisi dalam peraturan pemerintah pelaksana undang-undang pendidikan. Cak Duki. Ya, terima kasih. Saya kira semuanya sudah pada mengikuti perkembangan terakhir ya, bahwa Pak Menteri kemarin sudah datang ke PBNU ya, dan di sana diterima oleh pimpinan teras PBNU, termasuk juga ada keluarga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Mbak Yeni hadir di situ. Dan dilakukan klarifikasi, saya kira ada komitmen yang memang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri gitu ya, untuk melakukan perubahan-perubahan yang terkait dengan penghilangan nama dari kamus sejarah ya. Saya kira kamus sejarah ini sebenarnya kan memang sangat penting dan mungkin sangat berpengaruh pada saat ini kalau itu dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, saya kira. Jadi kalau itu dinarasikan secara masif, itu justru banyak akan mempengaruhi banyak pikiran orang gitu kan. Dan itu sangat strategis, dan justru disitulah letak soalnya, ternyata ada hal yang ditinggalkan yang begitu penting gitu kan. Maka kenapa ramai? Kemudian memang ada banyak hal ya, banyak tafsir di balik ditinggalkannya nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Cak Duki, kan yang menjadi soal bukan hanya ada dua perkara penting. Satu, nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang begitu besar dan kokoh. Saya kira semua kita bangun tidur pun tahu siapa beliau. Yang kedua, karena buku ini memang diniatkan sebagai buku resmi, dibayar oleh APBN gitu, sehingga semua orang boleh marah kan gitu kira-kira ya. Justru itu. Makanya kan kemudian lantas ada dua paham yang berkembang gitu ya. Ada paham yang sifatnya konspiratif yang mengarah kepada satu ya teori konspirasi biasa kan, menghubung-hubungkan dengan conditioning ya, framing dan seterusnya pada satu sikap tertentu gitu ya. Jadi kembalinya ajaran komunisme dibawa-bawa ke sana gitu ya. Ada banyak analisa-analisa seperti itu. Nanti bisa kita bicarakan lebih jauh gitu ya. Tetapi kami mencoba bersangka baik ya. PBNU mencoba mengembangkan persangkaan baik dalam pengertian bahwa mungkin ini memang keliru gitu ya. Nah, kalau memang keliru maka tolonglah diubah gitu kan. Maka tolonglah diubah, dibuat ulang rekonstruksi sejarah nasional itu dengan yang seadil-adilnya. Tentu saja memang yang namanya sejarah tidak mungkin kita mengulang masa lalu. Semuanya adalah rekonstruksi berdasarkan tafsir, tetapi kan harus berdasarkan fakta-fakta yang solid lah ya, yang bisa dipercaya. Maka kemudian tafsir itu menjadi absah. Rekonstruksi masa lalu saya kira absah dalam sebuah tafsir. Tetapi ketika itu dikeluarkan oleh pemerintah, maka tafsir itu harus banyak melibatkan kelompok-kelompok strategis masyarakat, kelompok strategis nasional, seperti apa sebenarnya tafsir atas sejarah nasional, apalagi per segmen itu mengandung tokoh-tokoh. Nah, disinilah masalah ini ditinggalkan. Saya kira ini secara prinsip sangat menyalahi, saya kira sangat fatal. Itulah sebabnya banyak sekali berbagai pihak meramaikan ini, termasuk kelompok ahli sejarah itu juga menyayangkan kenapa ini terjadi. Bahkan Tebu Ireng sendiri, tempat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu hidup dan mengajar keilmuan di situ, justru menyayangkan, bahkan melihat ini sebagai sebuah framing yang sistematis seperti itu. Jadi ini memang hal yang perlu
kita seriusi. Lagi-lagi bahwa kalau bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita tidak ingin mengembangkan lebih jauh friksi ini dalam artian mengembangkan teori konspirasi dan seterusnya, karena hal itu justru nanti akan membuat semacam pergesekan-pergesekan di masyarakat yang tidak baik. Lebih baik kalau kita coba bagaimana ini diselesaikan, bagaimana buku ini bisa lebih bagus dibuat dan semua orang bisa memahami. Kira-kira seperti itu, Mas Iksan. Ya, memang karena ini buku resmi ya, jadi begitu muncul semua orang harus melompat seperti melompat dari tempat tidur karena Hadratus Syekh adalah tokoh yang besar sekali, bukan hanya sebagai tokoh tapi beliau melahirkan generasi yang juga menjadi petinggi bahkan pahlawan. Nah, memang sensitifnya adalah buku seperti ini kan tidak sekedar itu, Mas. Sebenarnya kalau kita bicara lebih jauh, Hadratus Syekh melahirkan apa yang disebut dengan, ya mungkin Mas Alimun Hanif nanti bisa menjelaskan. Islam moderat di Indonesia itu saya kira sebuah warisan. Masyarakat, ya, sebuah warisan yang sangat luar biasa, dan kontribusi itu berangkat dari beliau dan kelompok-kelompok beliau. Itu saya kira luar biasa, dan kelompok-kelompok lain tentunya. Dan ini saya kira sangat penting untuk difahami bersama oleh masyarakat. Ya, kalau PBNU dengan seluruh jajarannya memberikan semacam tanda permaafan lah, tetapi bukan berarti ini harus selesai dan harus dibereskan, karena tentu saja yang membahas ini kan bukan hanya PBNU secara formal, tetapi organ-organ masyarakat, orang-orang NU yang tidak struktural dan segala macam. Dan yang penting adalah sejarah itu tidak boleh dilupakan, sebagaimana kata Bung Karno sendiri kan begitu. Kalau kata Mahbub Junaidi, seniornya Pak Alimun Hanif dan Pak Mas Duki, fakta itu harus dijunjung seperti mertua katanya. Betapa pentingnya fakta itu. Oke. Tadi kita sudah buka dengan seorang tokoh yang juga pernah di DPR, kebetulan juga membawahi Komisi 10 waktu itu, dan sekarang berada di organisasi besar, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita akan lanjutkan nanti topik kita, nanti akan ada Pak Kiki Syahnakri, Pak Alimun Hanif, dan Pak Amin Al-Humami. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia, kita istirahat sejenak. Ya, para pendengar, smart listeners, dan juga teman-teman jurnalis, baik yang ada di ruang percakapan Zoom maupun yang mendengarkan lewat YouTube atau di jaringan radio Smart FM, kita lanjutkan diskusi kita tentang mengapa Pancasila dan nama sejumlah pahlawan menghilang. Jadi bukan hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beberapa nama juga konon menghilang, dan akhirnya juga diurut-urutkan bahwa yang hilang itu kok dari kelompok tertentu, begitu yang tadi dibahas dalam, katakanlah ada yang mengembangkannya menjadi semacam teori konspirasi. Kita coba tanya kepada Jenderal Kiki. Pak Kiki, maaf. Halo? Ya, silakan. Oke. Sudah pasti mendengarkan atau mengikuti juga isu ini, dan sensitivitas pada sejarah selalu saja ada di mana-mana, bukan hanya di negeri kita tentu, karena sejarah itu seringkali berkaitan dengan politik. Ada yang mengatakan sejarah adalah politik di masa lalu, sementara politik adalah sejarah di masa sekarang. Nah, sehingga penulisan sejarah tidak bisa dilihat seperti orang menulis sebuah karangan gitu ya. Nah, Jenderal Kiki bagaimana melihat perspektif ini? Ya, pertama terus terang saya belum membaca buku ini ya. Akan tetapi saya menganggap ini suatu pelanggaran terhadap konstitusi kita, khususnya konstitusi dalam sektor pendidikan. Mungkin ini suatu keteledoran, atau mungkin juga karena tidak paham, atau mungkin juga karena sengaja. Nah, tapi saya harap apapun latar belakangnya, masalah ini harus dituntut, harus diusut sampai tuntas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir, mantan Menteri Pendidikan, yang tadi disampaikan. Namun ini sebenarnya hal seperti ini dalam dunia pendidikan kita bukan hanya kali ini terjadi. Beberapa waktu lalu juga ini terjadi. Ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi ini. Dulu pernah
ada moto pendidikan bahwa pendidikan berbasis kompetensi. Ini saya kira keliru. Di mana-mana basis pendidikan itu adalah pendidikan moral. Nah, jadi tugas utama pendidikan adalah membentuk kepribadian, membentuk karakter. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Pendidikan zaman Profesor Mandi Brojonegoro, bahwa tujuan utama pendidikan adalah membangun karakter bangsa. Dan ini saya kira bersifat common sebenarnya, di mana-mana seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian kali ini jauh lebih serius nih masalah ini. Nah, karena melanggar basis dari ideologi pendidikan kita. Ideologi pendidikan kita saya kira dapat kita telusuri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya adalah penjelasan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ ada 4 pokok pikiran. Nah, penjelasan ini kan sudah dihapus dengan sengaja saya kira pada amandemen yang lalu. Nah, ada 4 pokok pikiran dalam penjelasan ini. Nah, pada pokok pikiran yang keempat itu dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini tujuan pendidikan saya kira. Untuk itu maka yang terjadi ini jelas melanggar konstitusi. Nah, jadi sekali lagi bahwa tujuan pendidikan adalah membangun moral. Jadi bukan sekedar bikin ahli. Sebagai contoh, ya? Jepang misalnya, ketika selesai sekarang ini sekedar untuk membangun kompetensi gitu kan. Nah, ini keluar dari dasar pendidikan gitu kan. Saya ingin mencontohkan Jepang misalnya, ketika selesai restorasi dalam restorasi Meiji ini, bahwa di Jepang itu pendidikan atau politik pendidikan di Jepang pada utamanya adalah membangun moral yang mereka sebut sebagai shushin dan disiplin atau shitsuke mereka bilang gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian dan ini menjadi basis pendidikan di Jepang, membangun moral dan disiplin, sehingga tidak heran kalau Jepang menjadi negara maju modern tapi tidak meninggalkan basis kulturalnya. Nah, lalu kemudian pada tahun 1890 Jepang mengubah yang tadinya pendidikan itu bersifat liberal menjadi konservatif. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki otoritas penuh untuk pengajaran moral ini dan ini berlangsung sampai sekarang. Ini sebagai suatu contoh aja. Tapi saya ingin menekankan di sini menggarisbawahi bahwa betapa pentingnya atau maha pentingnya masalah pendidikan dalam kehidupan berbangsa bernegara karena ini menentukan masa depan bangsa dan negara. Pak Kiki, jadi artinya Anda ingin mengatakan technicalities penting tetapi pendidikan itu jauh di atas itu ya? Betul, ya. Jadi dalam hal ini maka tadi buku ini penghilangan sejarah, penghilangan Pancasila ini harusnya masuk dalam politik pendidikan kita, menjadi acuan utama dalam politik pendidikan kita. Untuk itu maka seharusnya politik pendidikan kita, kalau menurut saya, pendidikan ini harusnya menjadi urusan negara, bukan digitalisasi seperti yang ini kelihatan. Termasuk rekrutmen guru, sebenarnya ini menjadi urusan negara. Maka saya kurang setuju itu IKIP sekarang ini dijadikan universitas pendidikan. Sudah betul rekrutmen guru itu harus menjadi urusan negara, termasuk di situ. Nah, pendidikan menjadi masalah dari pemerintah pusat, sama dengan misalnya pertahanan, keuangan, dan lain sebagainya. Seharusnya politik pendidikan kita berisi seperti itu.
tujuan utama pendidikan kita adalah membangun moral Pancasila tentunya ya. Membangun nasionalisme, termasuk di dalamnya untuk membangun nasionalisme itu adalah nasionalisme itu akan terbangun atau cinta tanah air itu akan terbangun kalau kita cinta terhadap pahlawan-pahlawannya, cinta terhadap wilayahnya, geografinya, sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Dan pahlawannya jangan diedit-edit gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian harus lengkap. Nah, ini sebagai ilustrasi ini, Mas Ican ya. Ya. Ada mungkin ini derivasi dari pendidikan kita yang kurang menghargai pahlawan-pahlawan kita dulu. Ada cerita di Bandung ini bahwa di anak SMP ditunjukkan ini potret siapa? Itu yang ditunjuk itu potretnya Pangeran Diponegoro. Ya. Dijawab oleh anak-anak itu Agim katanya gitu kan, karena pakai sorban gitu kan, sama dengan. Nah ini mungkin seperti lelucon gitu, tapi ini sangat serius kalau menurut saya gitu kan. Sehingga dengan demikian maka sekali lagi saya ingin menekankan ini perlu diusut sampai tuntas begitu, karena ini melanggar konstitusi kita, konstitusi pendidikan kita. Kira-kira begitu Mas Ihsan. Baik, coba saya kembalikan sedikit lagi ke Pak Mas Duki Baidowi. Kan sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kiki, dan memang kalau tidak salah sebenarnya kan pendidikan itu technicalities selalu harus menjadi nomor 2, tidak serta-merta kita mencetak tukang. Kalau cuma mencetak tukang, saya kira kita semua akan sulit hadir di sini, Cak Duki ya. Tolong di unmute dulu. Ya. Jadi memang basis pendidikan kita itu dari awal memang membangun nilai-nilai moral yang tinggi. Maka akhlak mulia itu kan menjadi orientasi utama dari pendidikan kita. Jadi akhlak mulia itu kalau dalam bahasa lama sebenarnya kan budi pekerti. Jadi akhlak. Kalau dalam Islam itu kembali ke akhlak. Rasulullah diutus ini juga untuk akhlak, gitu kan. Karena agama yang sifatnya ritual, yang sifatnya kita menyembah semuanya kepada Yang Maha Kuasa itu berbasiskan akhlak. Jadi buah utamanya itu adalah akhlak kita dalam hal berhubungan baik ke atas ataupun ke samping. Sehingga ini tidak bisa dihilangkan. Tapi kan yang dikatakan oleh Pak Menteri itu kan ya akan direvisi kan. Oke, kita tunggu revisinya, itu satu. Yang kedua sebenarnya kan memang dulu ya bahkan mungkin sampai sekarang nggak berubah, bahwa orientasi pendidikan kita menurut Undang-Undang Dasar itu kan ya bukan diorientasikan untuk melakukan persaingan-persaingan yang sifatnya terus-menerus kita yang ujung-ujungnya menciptakan kalau basisnya kompetensi itu ya ujung-ujungnya kita jadi tukang gitu loh. Ya. Nah, itu yang ini, tapi lebih kepada orientasi hak ya. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu menegaskan bahwa orang cerdas itu ya. Orang cerdas, bangsa Indonesia yang cerdas itu adalah hak bagi warga negara sebenarnya. Itu sudah otomatis gitu kan. Walaupun ya pada kenyataannya saat ini bahwa kecerdasan itu lalu tergantung pada uang gitu kan. Jadi kalau kau punya uang bisa sekolah yang bermutu, kalau kamu nggak punya uang maka kamu nggak bisa sekolah yang bermutu. Ini sebenarnya kan melanggar terhadap hak-hak dasar. Hak dasar. Memang saat ini WTO itu sudah memberikan satu orientasi bahwa pendidikan itu adalah jasa. Pendidikan itu jasa. Jadi kalau jasa memang ya siapa yang punya uang maka dia beli. Gitu kan. Yang nggak punya uang maka dia nggak bisa beli. Beda kalau kemudian pendidikan itu sebagai hak dasar. Nah, Undang-Undang Dasar kita masih berorientasi bahwa pendidikan itu adalah hak dasar. Maka kalau itu
gitu ya. Maka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiki Sahnar gitu, saya kira memang mesti kita membangun terlebih dahulu itu bagaimana akhlak mulia itu sebagai landasan utama, baru setelah itu kemudian hak-hak dasar yang lain yang terkait dengan kecerdasan itu adalah mengikuti itu. Saya kira itu. Jadi memang ini satu hal yang menjadi hal yang sangat serius. Orientasi pendidikan kita mesti kita coba perjuangkan untuk diubah, jangan terlalu berorientasi kepada hal yang sifatnya biasa. Bahwa kita sedang berkompetisi tentu satu hal, sama dengan kita melepas anak dari rumah kan kita tahu mereka akan berkompetisi, tetapi kan di dalam rumah kita harus bereskan dulu seluruh hal-hal fundamentalnya. Betul. Kan begitu. Benchmark kita memang ya ke negara lain untuk kita berkompetisi, karena kan memang apalagi di zaman sekarang ya, kata orang ini adalah zaman VUCA ya, zaman ketidakpastian, zaman perubahan, semuanya terdisrupsi. Memang persaingan itu sedemikian rupa, pekerjaan anak kita, cucu kita ke depan seperti apa, kita tidak bisa bayangkan sekarang, bisa terdisrupsi semua pekerjaan saat ini. Tetapi apapun basisnya tetap adalah basis membangun akhlak, saya kira. Tetap itu, karena kalau enggak ya kita akan menjadi bangsa yang ya secara apakah langsung ataupun tidak langsung, bangsa kita terjajah kalau kita tidak membangun ideologi dan akhlak yang baik dari apa yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita. Baik, itu tadi suara Kiai Haji Mas Duki Baidowi. Sebelumnya tadi ada Pak Kiki, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Sanakir, adalah Ketua Umum Pengurus Pusat dari Purnawirawan Angkatan Darat. Saya akan ke Pak Ali Munhanif, tapi saya kasih clue-nya bahwa beliau sekolah di luar negeri. Di Amerika bahkan pelajar itu menghafal. Kalau ditanya misalnya John Quincy Adams, ditanya dia mengatakan apa yang penting. Terus kalau disebut beberapa nama pendiri bangsa, mereka akan bisa menceritakan apa saja kelebihan atau karakter orang tersebut. Misalnya, kita akan kembali lagi, saya akan ke Profesor Ali Munhanif setelah tayangan komersial. Ada satu tayangan televisi yang saya tonton, ada anak kecil sekali, kira-kira balita atau 6 tahun, 7 tahun gitu. Ya, kebetulan dia cerdas dalam sebuah acara televisi, ditanya oleh pembawa acara yang dewasa. Coba kamu ceritakan apa yang dikatakan oleh Roosevelt. Dia langsung bilang, which one? Tentu penonton yang paham langsung tahu bahwa Roosevelt adalah dua nama di Amerika, Theodore maupun Ike atau Franklin Delano. Tapi anak kecil itu dengan cepat menggambarkan kepada kita bahwa di sana, di kalangan anak-anak itu Amerika, pendiri bangsa itu diletakkan begitu penting dalam pendidikan dasar mereka. Sehingga mereka maju, tetapi mereka tetap tidak melupakan sejarah. Apalagi sejarah mereka tidak panjang, karena mereka bukan seperti negara-negara Eropa, mereka sejarahnya pendek sekali. Jadi kalau tidak punya itu, sama dengan rumah tanpa fondasi, begitu kata orang-orang di sana. Profesor Ali Munhanif, bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena sensitivitas ini tentu harus lebih dipahami justru oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau Kementerian katakanlah PU atau Perhubungan tentu harus sensitif juga, tetapi yang paling sensitif justru kementerian ini kan gitu. Bagaimana Anda melihat fakta bahwa akhirnya ini menjadi bola liar? Tadi Pak Cak Duki juga mengatakan orang membuat semacam analisa atau konspirasi teori. Kan tidak bisa dihalangi juga, akhirnya ada konspirasi teori. Siapa yang bisa larang orang berpikir sebagai persepsi politik? Silakan Profesor Ali Munhanif. Baik, terima kasih Bung Ican. Cak Duki yang saya hormati, Pak Kiki, Mas Amih. Jadi tampaknya memang yang terjadi adalah isu tentang hilangnya nama Kiai Hasyim Asy'ari dari buku Kamus Sejarah Indonesia itu kan tidak yang pertama ini menimpa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi itu. Jadi menurut saya memang banyak publik lalu membacanya sebagai bagian dari politik pendidikan nasional gitu ya, di bawah pemerintahan Jokowi ini, tanpa harus curiga bahwa misinya apa dan sebagainya, tapi
saya menangkap sebelum peristiwa ini adalah juga peristiwa hilangnya perasa agama dalam visi misi atau roadmap pendidikan nasional sampai tahun 2045 dan seterusnya, yang publik semakin menangkap satu langkah yang kontraproduktif lah dari upaya-upaya membangun pendidikan kita ini. Karena itulah saya menangkap bahwa bisa dipahami kalau publik bereaksi keras terhadap hilangnya nama itu, apalagi disertai dengan munculnya nama-nama yang di mata sebagian warga negara kita itu masih terlalu sensitif untuk bisa diungkap secara apa adanya begitu ya, karena berbagai persoalan sejarah di masa lalu. Nah, saya ingin menangkap, dan kebetulan yang hilang, kalau kita ibaratkan pohon yang hilang itu pohon besar sekali bernama Hasyim Asy'ari. Ya, disitulah mungkin nanti Pak Ami akan mengelaborasi lebih jauh tentang dimensi antropologis ketokohan-ketokohan sejarah ya. Persis seperti yang dibilang Pak Mas Duki Baidowi tadi, di Jawa Timur itu hanya 2 tokoh yang dipasang gambar-gambarnya di rumah-rumah penduduk desa, santri dan seterusnya. Pertama gambarnya Bung Karno, yang kedua gambarnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, di situ saja sudah bisa dibayangkan reaksi banyak orang ketika tokoh yang mereka hormati itu hilang dalam entry kamus sejarah. Nah, tapi lebih dalam dari itu sebenarnya adalah bahwa apa yang terjadi sekarang ini, pemerintah semakin jauh mengakui peran ulama dan politik Islam dalam pembentukan nation, pembentukan bangsa ini. Nah, di saat langkah-langkah ini dilakukan, misalnya saja tahun ini, mohon dikoreksi Pak Mas Duki ya kalau saya salah, tahun ini sedang diusulkan pemberian pahlawan nasional, gelar pahlawan nasional pada Kiai Bisri Sansuri dari Tambak Beras, Jombang. Satu usaha yang cukup lama dilakukan dan saya kira penting untuk bisa dicatat sebagai langkah Indonesia dalam rangka membuka kembali atau katakanlah yang oleh Hilmal Farid sendiri sebagai rewriting the nation itu ya, itu memberi ruang pada peran ulama-ulama untuk masuk ke dalam bagian dari perjalanan sejarah penting Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri kalau bisa kita gambarkan ya, misalnya pada tahun 45 komunitas muslim khususnya Nahdlatul Ulama dihadapkan pada pilihan sulit loh. Pada 45 itu antara Agustus sampai November itu sulit sekali karena masalah BPUPKI sudah ditandatangani tapi juga belum sepenuhnya menjamin keberadaan peran agama dalam kebijakan Indonesia dan seterusnya. Nah, bulan-bulan Oktober Kiai Hasyim Asy'ari dihadapkan pada pilihan sulit ikut berjuang di NKRI gitu ya, atau tidak nih, Belanda sudah masuk Surabaya dan seterusnya. Nah, di situ lalu kemudian pada 22 Oktober pilihan sulit itu betul-betul diambil oleh Kiai Hasyim, lalu mengatakan ada fatwa jihad dan ikut mempunyai andil yang sangat menentukan dalam revolusi November 1045. Itu saja sudah tidak mungkin diabaikan bahwa kenyataan Indonesia berdiri di atas peran-peran penting ulama. Nah, di situ lalu kemudian, apalagi lalu kemudian ditarik ke dalam bagaimana pengakuan masyarakat Muslim Nusantara terhadap ulama, bagaimana masyarakat pesantren terhadap peran-peran politik kiai dan seterusnya, yang semakin lama semakin menjadikan publik ini betul-betul sensitif. Seandainya kamus sejarah Indonesia tadi itu mengabaikan hal-hal yang semacam ini. Sengaja tentu saja saya percaya bahwa ini tidak sebuah desain umum, ya, desain umum dari kebijakan kementerian atau aktor-aktor yang ada di dalamnya, tetapi
disinilah lalu kemudian blessing and disguise-nya adalah Dirjen Kebudayaan yang saat ini ditempati oleh Hilman Farid mulai juga disorot oleh kalangan publik bahwa pemangku kepentingan yang ada di Direktorat Jenderal ini mempunyai latar belakang yang kira-kira bisa masuk akal kalau menghilangkan nama itu menjadi lumrah gitu. Apalagi kemudian sebelumnya ada peristiwa hilangnya Prasa Agama dalam polemik ya tentang roadmap pendidikan Indonesia 2045 yang tentu saja juga dibaca bagi sebagian orang lebih mengutamakan kebudayaan daripada agama dan seterusnya, disinggung oleh Pak Kiki Sanarki karena ini bagian dari politik pendidikan nasional, maka format pendidikan karakter yang dibayangkan dalam pendidikan nasional sekarang ini jangan-jangan mulai berbelok ke arah yang lain yang sudah lama digariskan oleh konstitusi, yakni karakter yang membangun akhlak, karakter yang mendorong ketakwaan masyarakat Indonesia. Nah, disitulah sebenarnya persis seperti yang Bung Izan bilang tadi itu, semestinya buku Kamus Sejarah Indonesia ini memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang tidak terlalu terpelajar untuk bisa menyerap peran-peran sejarah di masa lalu. Tapi sebelum orang dengan sangat mudah membedakan Roosevelt 2, which one, dan seterusnya. Tapi sebelum itu terjadi kan yang harus dilakukan adalah harus melakukan kurasi berkali-kali karena buku ini buku babon gitu, buku resmi, buku yang akan dibaca oleh awam gitu, apalagi dibaca oleh pelajar, sehingga prosesnya pasti seperti Anda dulu waktu di meja redaksi berkelahi gitu, berkelahi dalam menentukan sebuah liputan masuk atau tidak, kan itu tidak main-main. Karena sekali dia diluncurkan menjadi terbitan, maka yang bertanggung jawab adalah seluruh orang dalam rapat itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kan proses yang barangkali agak luput. Padahal ini bukan membahas masalah sepele gitu ya, Pak Ali. Iya, jika kita amati bagaimana jika kita berasumsi bahwa ini keteledoran ya. Kita berharap bahwa ini tidak sebuah desain seseorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan bahwa ini keteledoran seperti yang diklarifikasi Menteri Mendikbud ke pihak PBNU dan keluarga Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi semestinya sejak awal disadari bahwa buku, apalagi buku yang diterbitkan oleh kementerian dan diasumsikan menjadi panduan dasar penulisan tentang buku-buku teks selanjutnya, maka efek dari beredarnya buku ini yang salah dan itu akan luar biasa, Dia akan misalnya saja taken for granted ya, guru-guru kita sekarang ini kalau misalnya ingin mempunyai panduan buku ajar sejarah, maka dia akan ambil jalan pintas, fotokopi entry-nya dan seterusnya, lalu kemudian disodorkan pada murid-muridnya. Di situ mulai pendidikan sejarah bergulir kan. Nah, kalau lalu kemudian entry tidak ada, maka bisa saja lalu penulisan sejarah di masa depan, babak yang kira-kira dihilangkan tadi itu akan dengan sendirinya, secara alamiah, secara bergulir begitu hilang juga. Nah, disitulah sebenarnya kecerobohan yang saya kira dibuat oleh Dirjen Kebudayaan tadi itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan itu harus diberi perhatian serius. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi karena efek dari apa kebijakan yang dia buat itu betul-betul punya mata rantai yang panjang tentang peristiwa-peristiwa selanjutnya. Nah, pada tingkat itulah sebenarnya kalau saya boleh menilai dari apa yang reaksi publik ini mengapa begitu keras, ya. Karena lalu kemudian orang mengkaitkan dengan siapa yang memegang posisi kunci ini. Seperti yang kita lihat sekarang ini, yang mungkin karena tuah dari yang dimiliki Kiai Hasyim Asy'ari, tiba-tiba sekarang ini semua orang menguliti dirjen
Dikbud kebudayaan, tapi juga Direktorat Jenderalnya bagaimana tugas mereka untuk membuat semacam festival-festival kebudayaan. Dan akhirnya Prof. Ali, nama-nama lain digali semua. Banyak sekali nama yang selama ini mungkin juga hilang pelan-pelan, tapi karena tidak sebesar Kiai Haji Hashim Asy'ari, betul. sehingga mereka luput gitu. Seorang guru besar bercanda pada saya, yang kebetulan memang dari NU, dia mengatakan, Prof. Ali, dia kualat itu menghapus nama Kiai Hasyim, yang lain lalu muncul semua dan seterusnya. Apa yang ingin saya gambarkan? Tentu Anda sebagai Nahdien juga tertawa dong ya. Politik kebudayaan kita ini harus menjadi perhatian publik semua, dan blessing and disguise dari apa yang sekarang ini terjadi, orang lalu memberi perhatian yang serius terhadap Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang semula masalahnya selalu saja masalah buku, masalah pendidikan SD atau SMP, tawuran pelajar dan seterusnya. Tiba-tiba sekarang memberi perhatian pada Direktorat Jenderal Kebudayaan tadi itu. Begitu ya. Bang. Saya mau ke Pak Ami, tapi Pak Ami saya minta tidak banyak dulu bicara karena kita tidak panjang. Tapi kira-kira begini Pak Ami, ini kan ternyata Pak Muhadjir sudah bilang bahwa itu di masa saya memang, dan Pak Nadiem juga mengatakan saya bertanggung jawab gitu. Jadi dua sikap yang muncul saya kira baik-baik aja. Menteri sekarang bilang bertanggung jawab walaupun bukan dia yang membuat di masa dia. Menteri lama bilang kalau perlu diusut. Kan berbahayanya, mungkin saya tidak bermaksud memanaskan situasi, tetapi ini kan namanya politik dalam soal beginian kan bisa kemana-mana. Yang hilang misalnya nama Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Mendikbudnya waktu itu bukan dari NU. Kan ini kan tidak segampang orang membayangkan melarang-larang orang berkonspirasi gitu. Pak Ami gimana? Pak Ican, ya. Klarifikasi Pak Mendikbud, Pak Muhadjir Effendi itu harus dibaca agak lebih dalam lagi juga. Mantan Mendikbud? Ya, mantan Mendikbud, Pak Muhadjir Effendi. Karena beliau mengatakan bahwa memang di periode saya buku itu ditulis tahun 2017. Tapi saya tidak mendapat laporan atas penulisan buku itu. Perlu digarisbawahi itu. Kok iso? Nah, saya tidak tahu. Karena itu maka perlu diklarifikasi lebih jauh, dan ada permintaan bahkan dari beliau sendiri. Jika kalau di tentara zaman Pak Kiki itu nggak boleh tuh bawahan bikin sesuatu nggak dilapor itu. Nah, begini Bang Ican, saya tadi itu ingin berharap sekali pandangan yang agak lebih kritikal itu dari Profesor Alimun Hanif. Beliau sesungguhnya bisa mendalami itu dan mengangkat, dan kedudukan beliau sebagai profesor di perguruan tinggi lebih independen dibanding saya. Dan Nahdien pula. Dan Nahdien pula itu. Tadi saya berharap begitu tadi, tapi saya oke lah, nanti di bagian kedua mungkin beliau akan ini. Ya. Jadi Pak Muhadjir Effendi juga sudah meminta kan untuk melakukan investigasi. Apa sesungguhnya yang terjadi atas penulisan buku itu. Jadi kalau dikatakan sekedar alpa, it cannot be accepted for sure. Because ini karena bahwa ini ditulis oleh tim, dan yang mengepalai tim yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang dirjennya adalah seorang sejarawan. PhD. A historian by training. PhD. PhD juga. Jadi betapa PhD bidang sejarah. Ya, betul. Betapa sulit kita bisa menerima itu sekedar sebagai kealpaan saja. Karena, dan yang lebih agak merisaukan juga adalah di situ kemudian kan dimunculkan itu tim penulisnya itu sejumlah nama yang juga punya reputasi besar, seorang ahli sejarah juga. Dan jangan lupa itu pembaca naskahnya itu ditulis di situ ada Profesor Taufik Abdullah. Coba. Jadi apa sesungguhnya proses yang terjadi, cara bekerja dalam penulisan buku itu sehingga sampai bukan hanya satu nama kemudian yang dihilangkan, dan bukan hanya satu nama, he was a big name. Kiai Haji Hashim Asy'ari, nama besar, nama legenda bagi bangsa, dan itu adalah salah satu founding fathers kita. Kalau sekedar salah ketik, ini saya tunjukkan Bang Ican, kalau sekedar salah ketik itu bisa dimaklumi. Di halaman 58 itu ditulis ada entry namanya Dick Fogg. Ini seorang gubernur jenderal yang menginisiasi dan merumuskan politik etis di zaman Belanda itu. Ini ditulis dia lahir tahun
meninggal tahun 1958, meninggal tahun 1941. 19 loh ini. Dan tahunnya juga lahirnya itu lebih meninggalnya itu lebih dulu tahunnya daripada tahun lahirnya. Kalau ini salah ketik bisa dimaklumi. Iya. Lah ini menghilangkan nama-nama besar dalam jumlah yang sangat banyak. Ada pendiri Universitas Islam Indonesia juga. Pendiri Universitas Islam Indonesia juga itu. Kahar Muzakar kan itu, founding fathers juga, dan memunculkan nama-nama baru yang tadi dengan sangat lunak, sangat halus disebut oleh Profesor Alimun Hanif. Kalau typical scholars mestinya ngomongnya lebih keras itu Pak Ali Hanif. Harus lebih kritikal. Guru Pak Ali itu guru, jangan panas-panasin nih. Ini permintaan audiens ini Bang Ican. Jadi untuk sebagai peneliti juga kan itu. Jadi supaya agak lebih terang gitu Pak, dan lugas juga. Karena ini pertaruhan Bang Ican dan Pak Jenderal Kiki saya kira juga tadi sudah bahkan dengan pernyataan yang jauh lebih tegas dan bahkan strong statement saya kira. Dan pesannya juga sangat tegas Pak Kiai Baidowi dengan cara yang sangat lembut sebagai seorang kiai juga dan penuh kearifan itu. Nah saya ingin menengahi itu dan saya kira Pak Ali Muhnahif mudah-mudahan bisa lebih kritikal lagi. Saya tengahi dulu juga kita jurnal 9, habis itu kita lanjut lagi Dr. Ami. Oke. Nanti standby juga Jenderal Kiki, Kiai Mas Duki dan juga Prof. Ali Muhnahif. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya Channel Lembah. Kita istirahat untuk jurnal 9. Ya, nanti saya ke Pak Amih Al-Humami lagi dan ke Jenderal Kiki. Saya ingin kutip dua pendapat yang saya kira layak saya baca. Yang satu dari senior citizen yang kebetulan pejabat beberapa jabatan penting, yaitu Profesor Ginanjar Kartasasmita. Di akun Instagramnya menulis tentang protes keras hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dan mata pelajaran wajib dalam standar pendidikan nasional berdasarkan PP 57 tahun 2021. Menurut beliau ini pelecehan paham kenegaraan yang diamanatkan oleh para pendiri Republik tercinta. Bahkan di negara maju yang liberal sekalipun seperti Amerika Serikat mengajarkan konstitusinya dalam sistem pendidikan dasar mereka, itu kata Pak Ginanjar. Satu rekan yang hadir dalam menyimak percakapan kita mengirimkan pesan ke WhatsApp saya mengatakan bahwa beliau mendukung sekali apa yang disampaikan Pak Kiki untuk mengusut tuntas. Juga saya kira melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir, karena kalau tidak diusut tuntas tentu akan makin berbahaya. Orang sulit tidak berpendapat, persepsi yang muncul di publik akan sulit dikendalikan jika tidak ada upaya-upaya yang lebih baik memberi koridornya, kira-kira begitu Pak Amih. Dan menurut saya memang sensitifnya lagi adalah misalnya kalau ada yang mengaitkan dengan kejadian yang teledor tadi, yang teledor ada orang yang mati lebih dulu daripada lahir itu, tapi kan ini buku serius sekali, bahkan diniatkan sebagai buku penting gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan wah ini yang hilang tokoh NU saat menterinya misalnya bekas Rektor Muhammadiyah, ini kan kosakata yang berbahaya bagi politik Indonesia gitu, yang tidak dipahami oleh siapapun tim menulis ini. Silakan Pak Amih, nanti saya juga ke Jenderal Kiki. Iya betul sekali Bang Ican. Jadi disitulah letak kegentingannya itu. Atas tadi disebut dengan bahasa yang mungkin setengah keras itu sekedar keteledoran saja. Makanya saya agak meragukan kalau itu sekedar soal keteledoran, karena ini betul-betul banyak nama yang hilang dan muncul nama baru itu. Dan kalau ini sebagai analis saja dan bagian dari upaya ini kerja-kerja kesarjanaan lah kita untuk mengatakan bahwa mungkin ini juga ada semacam counter naratif itu atas penulisan sejarah yang selama ini sudah terekam dan dipahami umum itu. Dan dengan tadi menghilangkan nama-nama besar yang itu juga adalah pelaku sejarah yang sangat faktual, sangat empirical gitu. Dan kemudian dihilangkan, kemudian dimunculkan nama-nama baru yang sebenarnya ada juga bagian dari peristiwa sejarah tapi untuk konteks yang lain. Nah, disinilah letak counter naratif atas penulisan sejarah itu yang dimunculkan dengan penerbitan buku ini. Jangan lupa loh, ini buku ini bahkan printed edition-nya tuh sebagian sudah punya. Oh. Menurut pengakuan ada beberapa orang gitu, sudah punya. Dan jangankan yang sudah printed, yang sudah diakses luas saja ini kan dengan seluruh Nusantara sudah punya gitu. Nah, saya kebetulan dapat yang digital edition.
Oke, jadi itu kan soal media saja, artinya soal cara menampilkan saja. Tapi informasinya kan juga orang kemudian mendapatkan ini loh yang jadi polemik kemudiannya. Dan letak berbahayanya Dan, adalah dan yang penting adalah ini official version, ya, versi official resmi. version itu, official version. Sampai kemudian muncul protes, barulah diklarifikasi dengan sekedar ini apa press release yang bahasanya juga bahasa apa standar itu. Itu bahasa baku saja dalam membuat klarifikasi atas sebuah peristiwa besar yang memicu kontroversi dan juga polemik di kalangan banyak pihak. Protesnya sangat luas dari tokoh-tokoh penting Indonesia gitu. Jadi ini luar biasa dan betul-betul memerlukan desakan secara luar biasa untuk tadi menginvestigasi tadi itu supaya jangan sampai ya. Dan Anda merasa perlu nggak Presiden turun tangan sebelum ini meluas? Mungkin belum sampai ke Pak Presiden ya. Pak Presiden mungkin bisa memberi arahan secara informal gitu tanpa harus memberi pernyataan publik gitu. Tapi bahwa sudah harus ada klaim itu dari kementerian bahwa ini loh ada mendudukkan proses kerjanya seperti apa kok kemudian muncul seperti itu. Dan itu kan muncul kekacauan begini. Ya, muncul kekacauan itu kan kita tidak tahu itu. Padahal itu sudah melibatkan ahli-ahli itu loh. Nah, dan kita harus tahu karena uang kita, uang publik. Itu hal yang perlu juga karena bagian dari akuntabilitas publik itu. Nah, bagian itulah yang menjadi tuntutan tak terelakkan oleh publik dan tidak bisa mengelak karena ini betul-betul isunya isu besar, isu strategis dan isu sensitif dalam pengertian menyangkut ini apa hajat kehidupan kebangsaan kita dan dengan mengeliminasi nama-nama tertentu yang peran kesejarahannya itu sangat nyata dan kemudian menggantikan nama-nama baru yang dalam rangka mungkin counter naratif tadi itu dalam penulisan sejarah yang memunculkan kontroversi tersendiri nama-nama yang dimunculkan itu. Jadi ini seperti berpolitik gitu ya. Sulit dihindari orang untuk punya persepsi bahwa ini sesungguhnya adalah bagian dari political game. Ini mestinya pernyataan ini keluar dari Profesor Alimun Hanif ini mestinya sebagai scholars itu dan sebagai yang ini para scholar saling ngomporin itu loh. Ya, sebagai orang yang berdiri di perguruan tinggi itu. Okay. Nah, saya mau nambahkan satu isu. One minute. Ya, Oke, tentang Pancasila ya. Ya. Ini paradoksnya, Bang Ican, Pak Alimun Hanif dan Pak Jenderal Kiki, Pak Kiai Baidowi. Pancasila itu ada di dalam di dalam slide peta jalan yang dituliskan oleh Kementerian Dikbud sendiri. Ada slide-nya itu saya ambil saya petikkan dan betapa pentingnya dinamakan bahkan itu profil pelajar Pancasila menamakannya itu. Jadi membayangkan memberi imajinasi bahwa pelajar-pelajar Indonesia termasuk juga mahasiswa itu harus punya pemahaman yang baik tentang ideologi negara Pancasila, dituliskan itu di dalam slide-nya. Ini loh profil pelajar Pancasila itu. Tentu dengan agak sedikit reduksi dari sisi nilainya itu karena soal keterbatasan ruang. Tapi itu soal lain lah bisa dimaklumi. Inti yang ingin saya mau katakan adalah bahwa pengakuan Pancasila menjadi bagian dari proses pendidikan itu dituliskan di dalam slide, di dalam peta jalan. Tapi di dalam PP yang terkait malah tidak tertulis. Malah tidak tertulis. Jadi kan ada hal yang agak aneh ini. Berarti di sana di kementerian itu sekarang banyak penyunting ya. Rata-rata disunting semua, diedit. Itu dia, makanya proses kerjanya ini yang betul-betul harus diteliti dan harus dicek gitu. Baik, Jenderal Kiki, mohon mikrofonnya di unmute. Pak Kiki, mikrofonnya di unmute dulu. Ya, Pak Kiki kan bertugas pada kementerian atau alat negara atau institusi negara kan tidak bisa main-main, artinya harus prudent gitu. Apalagi mengurusi hal yang sepenting pendidikan. Bahkan pendidikan itu mendapatkan 20% dari APBN. Jadi maksudnya kalau main-main ya bagaimana caranya kita melihat begitu? Kalau Pak Kiki dulu kan di tentara bisa disuruh guling-guling tuh orang-orang. Artinya bahwa tidak bisa main-main mengurusi kementerian atau lembaga yang di sana mandatori oleh konstitusi 20% anggaran APBN harus diserahkan. Jadi tidak bisa main-main gitu. Apalagi yang ditulis adalah politik. Kita tahu sejarah adalah politik dan tentara selalu berpegang militer atau bangsa Indonesia selalu berpegang pada sejarahnya gitu, Jenderal Kiki. Iya, dari itulah saya tadi
menyampaikan bahwa hal ini penting untuk diusut. Pengusutan ini yang pertama untuk klarifikasi, kalau ternyata itu hanya mengkaitkan, itu kan suatu klarifikasi. Akan tetapi karena masalah seperti Mas Ican tadi sampaikan, karena sejarah ini adalah sesuatu yang maha penting untuk membangun karakter bangsa, maka pengusutan itu juga harus tuntas. Nah, siapa tahu ternyata indikasinya mengarah ke suatu kesengajaan. Nah, untuk itulah maka harus tuntas. Nah, ini saya diingatkan bahwa ada yang disebut dengan perang generasi keempat. Model perang generasi keempat ini perang atau cara suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain, gitu kan, atau negara lain. Nah, perang yang mutakhir ini adalah yang disebut dengan perang generasi keempat, bukan lagi menggunakan pesawat tempur, kapal selam, tank dan lain sebagainya, tapi senjatanya adalah soft power, termasuk saya kira di bidang pendidikan ini, di bidang kebudayaan ini. Nah, yang diserang biasanya dalam perang seperti ini adalah pikiran anak-anak bangsa. Itulah yang diserang, dibentuk, dirusak bahkan gitu kan. Dalam konteks ini saya kira mungkin saja dirusak untuk melupakan sejarahnya. Melupakan sejarahnya. Kalau suatu bangsa melupakan sejarahnya, maka karakternya pasti akan rapuh. Sehingga gampang nantinya dimainkan untuk memang negara yang ingin menguasai Indonesia. Kita harus ingat bahwa ini banyak kepentingan asing beredar di Indonesia dalam rangka ikut menguasai sumber daya alam kita yang melimpah dan lain sebagainya. Itu akan terwujud kalau misalnya kita lemah, dalam hal ini karakter kita lemah gitu kan. Nah, untuk itulah maka saya kira sekali lagi pengusutan ini harus dituntaskan gitu kan. Nah, tadi saya kira Prof. Amin juga yang dikatakan bahwa profil pelajar kita adalah pelajar yang Pancasila. Nah, dalam hal ini saya kira yang harus kita garis bawahi bahwa dalam konteks ini yang dimaksud dengan Pancasila adalah kepribadiannya, kepribadian Pancasila, bukan pengetahuan, bukan hafalan gitu kan, tapi membentuk kepribadian Pancasila, membentuk warga atau anak-anak bangsa Indonesia yang takwa, yang menghargai kemanusiaan, yang nasionalismenya tinggi, yang demokratis dan seterusnya gitu kan. Nah, ini adalah saya kira tugas pendidikan nasional kita, membentuk kepribadian Pancasila tadi. Maka dalam itu Mas Ican, saya kira saya ingin melanjutkan sedikit bahwa yang dimaksud dalam hal ini dengan pendidikan nasional itu bukan hanya sekedar pendidikan formal yang ada yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan, akan tetapi juga menyangkut pendidikan informal, pendidikan non formal. Jadi pendidikan nasional ini adalah pendidikan lintas kementerian. Untuk itulah maka tadi saya mengatakan ini harus menjadi urusan negara gitu kan. Membangun moral, membangun karakter, membangun akhlak mulia, ini harus menjadi urusan negara. Karena pentingnya tadi karakter bangsa. Ada satu adagium gitu yang mengatakan bahwa kalau kita kehilangan sesuatu yang bersifat materi, itu artinya kita tidak kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau bangsa ini atau kita perorangan ini kehilangan karakter, kita kehilangan segala-galanya. Kalau bangsa sudah kehilangan karakter, itu pasti bangsa itu rapuh gitu kan. Saya kira begitu mungkin tambahannya Pak Ican. Terima kasih. Tapi Jenderal Kiki tidak usah khawatir, Kiai Mas Duki, Profesor Alimun Hanif dan Dr. Ami Al-Humami ini semuanya punya sertifikat penataran P4. Beratus jam kali mereka dulu. Oh, saya kalau sama beliau-beliau ini percaya gitu kan. Percaya. Saya malah belum pernah P4. Wah, kalau tentara maka perlu diuji P4-nya. Kita akan lanjutkan lagi, kita istirahat sebentar, nanti saya ke Kiai Haji Mas Duki Badawi, juga ada Profesor Alimun Hanif dan Dr. Ami Al-Humami.
Buat teman-teman yang masih bertahan di ruang percakapan Zoom maupun mendengarkan di YouTube, mendengarkan sambil melihat tentu saja, dan juga yang mendengarkan di jaringan radio Smart FM, pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia. Mengapa Pancasila dan nama sejumlah pahlawan menghilang adalah judul dari diskusi kita kali ini dalam perspektif Indonesia yang merupakan kerjasama antara Smart FM Network dan Populi Center serta didukung oleh The Match Senayan, Jakarta. Narasumber saya masih Kiai Haji Mas Duki Baidowi, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang juga pimpinan Komisi 10 DPR RI tahun 2004-2009. Ada Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri. Jenderal Kiki adalah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat yang merupakan Wakil KSAD tahun 2000-2002. Juga ada Profesor Alimun Hanif, PhD, Dekan FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UI Negeri. Ada juga Dr. Ami Al-Humami, seorang pemegang gelar PhD dalam bidang pendidikan. Saya ke Pak Mas Duki lagi. Kan ini bukan hanya Pancasila, ada juga munculnya kata bahasa Indonesia yang mungkin sekarang sudah tidak dianggap matter, tidak dianggap penting. Padahal kita tahu bahasa di media sosial makin saya sulit pahami, orang tua kita makin sulit pahami, begitu juga bahasa di publik. Padahal bahasa kan karakter bangsa gitu. Cak Duki, bagaimana kita juga melototi ini? Anda kan pernah juga di Komisi 10. Kita harus mengawasi justru dengan koridor-koridor yang ketat, karena bahasa kalau makin ke sini makin lentur, kita tidak tahu mana bahasa ofisial, mana bahasa diplomatik, mana bahasa pidato. Akhirnya kita tidak punya kosakata memadai dalam percakapan publik, ke Cak Duki. Ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang sistem pendidikan nasional kita ya, nomor 20 ya tahun 2003, itu di situ jelas bahwa kalau kita mau mengikuti undang-undang mestinya ya, bahasa Indonesia itu kan bahasa ya pengantar dalam sistem pendidikan kita. Banyak juga sekarang orang bangga ya dengan pengantar dalam sekolah-sekolah itu dengan menggunakan bahasa asing, tetapi kemudian melupakan bahasa Indonesia. Saya dulu juga pernah mengalami di majalah Tempo ya sebagai wartawan, dan pernah Tempo itu juga mendapatkan satu penghargaan bahwa bahasa Indonesia yang dibangun oleh Tempo itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk memperbaiki bahasa publik rakyat dalam bahasa Indonesia. Dan lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita bicara bahasa dari Papua sampai ke mana itu, ke Aceh, ya, Sabang sana, itu disatukan oleh bahasa. Kita tidak terasa ya bahwa bahasa ini punya fungsi integratif, karena memang dia itu adalah soft skill ya. Dia ada kekuatan kebudayaan. Artinya bukan hanya alat komunikasi, bahasa adalah alat politik. Ya, alat politik. Ya, politik kebahasaan itu sangat penting, menjadi bagian dari politik kebudayaan yang juga sangat penting. Jadi integrasi kebangsaan kita salah satunya yang sering dulu kita diskusikan di Komisi 10 itu adalah ya politik kebahasaan ini, dan kita kritik keras itu terhadap sistem pendidikan guru-guru atau sekolah-sekolah tertentu yang elit biasanya itu membangga-banggakan dengan bahasa asing. Itu saya kira bagaimana sekarang, dulu belum ada media sosial ya, sekarang sudah ada media sosial. Dan ini juga tantangan kita juga makin besar, bagaimana narasi-narasi yang mesti kita bangun ya di media sosial itu mestinya memang menggunakan bahasa-bahasa yang bagus ya, bahasa Indonesia yang benar. Tetapi itu tidak khas Indonesia ya. Bahwa prokem itu sebenarnya adalah gejala ya, slang itu slang itu gejala bukan hanya di kita, tapi di berbagai negara juga ada. Bahkan kalau kita ke Timur Tengah itu bahasa Arab itu justru bahasa slang, bahasa pasaran itulah yang
justru lebih banyak dikenal orang. Tapi Bahkan lembaga justru negara seperti kementerian kan harus justru menjaga atau menyiapkan perangkat atau koridor bahasa resmi dong. Oh ya, saya kira itu justru itu kuncinya gitu ya. Itu satu hal. Yang kedua yang saya ingin lebih tekankan terhadap bukan bahasa tapi kembali ke soal tadi yang soal penghilangan nama Hadratus Syekh itu, saya ingin menyitir satu hal yang juga disampaikan oleh Tebu Ireng ya. Jadi catatan Tebu Ireng itu saya kira sangat menarik, dan itu juga saya kira memperkuat terhadap apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Kiki ya. Dia katakan bahwa buku ini ya yang tujuannya untuk nation building ya, membangun rasa. Ini yang mengeluarkan pesantren Tebu Ireng? Ya, yang mengeluarkan pesantren Tebu Ireng. Justru analisa dia itu justru menurut saya sangat menarik. Karena apa? Karena dia itu berkesimpulan menokohkan dan mempahlawankan luar biasa beberapa tokoh gitu ya. Dan yang lain justru ditenggelamkan. Kira-kira seperti itu. Ada kesimpulan yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu maka dia berkesimpulan bahwa ada framing yang sistematis. Nah, inilah yang menurut saya perlu dikaji lebih jauh ya, untuk dicari duduk soalnya. Anda setuju nggak diusut bahwa Menteri sudah minta maaf dan akan direvisi, tapi pengusutan ini perlu agar tidak. Saya kira ya nggak apa-apa. Tidak dianggap sepele. Ya, saya kira bukan pengusutan lah. Saya kira mencari duduk perkara yang sebenarnya seperti apa, dan tidak perlulah kita. Semangat di PBNU ketika Pak Menteri itu ketemu itu adalah semangat bagaimana kita menemukan masalah dan mencari solusi, dan bukan menyalahkan orang lain. Bahwa memang ada sesuatu yang mungkin seperti yang tadi kita gambarkan, ada teori konspirasi yang berkembang, memang ada sudut-sudut pandang tertentu, ada gerakan tertentu misalnya seperti itu. Tentu ini adalah sebuah kewaspadaan kita. Tetapi semangat pembelajaran, semangat keilmuan yang mesti dibangun untuk melakukan satu rekonstruksi penulisan sejarah untuk nation building itu tetap harus menjadi semangat kita untuk bagaimana persatuan bangsa kita bangun bersama. Tapi Anda setuju nggak, Cak Duki, Anda setuju nggak bahwa cara menghambat pertumbuhan teori konspirasi adalah mencari bukti sebesar-besar seluas-luasnya? Betul, gitu ya? Mencari duduk soal sebenarnya supaya ketemu. Karena teori konspirasi itu sebenarnya kan memang selalu membangun rasionalitas tertentu dijahit, tetapi sebenarnya dia tidak ketemu, tapi kemudian dibikin. Tapi dia akan subur kalau tidak ada penjelasan yang jelas. Tidak ada pencarian duduk perkara sebenarnya. Saya kira itu penting itu. Oke, Prof. Ali, terima kasih. Bagaimana? Iya, saya setuju dengan berbagai langkah yang saat ini sedang didorong oleh pertama adalah Menko Pemberdayaan Manusia, yakni pentingnya mengklarifikasi bukan hanya sebatas memberi penjelasan, tapi diusutlah, diteliti lebih jauh apa yang sedang terjadi. Karena seperti yang saya sampaikan sejak awal, ini bukan pertama kali yang kita sebut sebagai keteledoran itu terjadi menimpa di Kemendikbud tadi itu. Penghilangan bahasa agama, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia dari mata kuliah penting. Dan yang layak membuat publik geram karena kementerian itu salah satu leader dalam mengelola 20% anggaran, kan gitu ya? Itu yang saya kira setidaknya mungkin saja supaya tidak menjadi ganjalan lah dalam pemerintahan Jokowi yang sedang sangat banyak PR agenda publik yang dalam masa pandemi ini. Maka kalau ini tidak selesai dan publik terus bergerundel dengan berbagai persoalan yang menimpa Kemendikbud ini, maka ya sama saja kita seperti akan terus-menerus kehilangan trust terhadap pemerintahan ini. Di situ usulan untuk mengambil langkah penelitian, lalu kemudian diusut tuntas. Kalau memang ada pihak-pihak yang harus menanggung resiko untuk menerima jabatan yang kira-kira ini tidak layak lagi, maka bisa dibayangkan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah ini. Nah, itu yang saya sebut tadi. Misalnya saja hilangnya
agama, maksudnya Pancasila dan bahasa Indonesia saja ya dalam pendidikan tinggi. Kelihatan sekali bahwa yang merumuskan draft ini tidak mempunyai sense sama sekali bahwa betapa beratnya kita memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lalu mendesimasi itu sebagai satu sistem kurikulum yang menopang keberhasilan akademik, tulisan ilmiah berargumen. Kita harus tahu bahasa Indonesia ini bahasa mudah lah dibanding bahasa Jawa pun jauh lebih mudah, lalu kemudian dibanding bahasa-bahasa yang lain. Tapi itu bahasa perjuangan. Bahasa perjuangan. Saya membayangkan kalau dulu Pak Kiki misalnya kalau waktu itu sudah ikut berjuang, terus Pak Amih dari daerah Jawa Timur atau Pak Alimun Hanif dari Jawa Tengah, kalau tidak punya bahasa Indonesia mereka berkomunikasi pasti susah dong. Kita terbayangkan perang akan berjalan baik kan. Nah, itu tidak diresapi gitu ya, bahwa bahasa itu sekarang jangan dianggap bahasa Indonesia itu bahasa yang ketinggalan zaman gitu ya. Nah, betul. Nah, tapi untuk ukuran negara-negara berkembang atau yang baru merdeka tahun-tahun 50-an, 40-an, kita termasuk berhasil. Jadi India betapa susahnya menjadikan bahasa India sebagai bahasa nasional, bahasa Hindi sebagai bahasa nasional. Malaysia, Melayu, Cina masih berebut dan sampai sekarang lalu kemudian ujung-ujungnya Inggris yang bahasa Inggris. Begitu apalagi Singapura dan seterusnya. Kita termasuk berhasil dalam hal itu, tapi belum berhasil dalam mendesimasikan dia sebagai bahasa ilmiah, bahasa akademik. Nah, saya menduga dan itu bukan salah bahasa Indonesia, salah para ahli. Salah kita memperlakukan kebijakan yang sepakat semacam ini. Nah, saya menduga memang yang merumuskan ini pertama tidak pernah punya karir dalam bidang pendidikan, tidak pernah jadi duduk. Betapa sulitnya kita ini mendesimasi, mengajari orang untuk menulis secara ilmiah dengan bahasa ini dan seterusnya. Itu masih sulit. Nah, tiba-tiba lalu hilang. Apa lalu kemudian kita tidak merasa miris dengan politik kebudayaan yang semacam ini. Nah, itulah yang saya bayangkan kita harus terus memberi perhatian. Mungkin tidak dianggap tidak lagi cocok dengan tren global, harus semua minimal satu berbahasa Inggris, dua berbahasa non Inggris yang lain. Iya, tapi jangan pernah kehilangan semangat untuk menjadikan mata kuliah bahasa itu atau katakanlah pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib dan standar pendidikan. Tanpa itu kita sebagai bangsa terus-menerus akan mengalami padahal kembali pada bahasa daerah. Kita harus paham sekarang ini dendam bahasa daerah untuk dipakai di publik pun sudah ada. Misalnya mewajibkan bahasa daerah di sekolah. Tapi itu bukan berarti lalu kita mengabaikan bahasa nasionalnya, karena dan tidak buruk juga. Saya jadi bisa berbahasa Sunda kalau cuma belajar di sekolah dulu, di SMA sedikit. Iya. Padahal saya bukan orang Sunda. Nah, disitulah sebenarnya bagaimana mungkin kita bisa percaya pada Kemendikbud kalau ini hanya sekedar keteledoran, berkali-kali terjadi. Dan yang terjadi adalah aspek-aspek yang sangat fundamental dalam nation building yang saya sebut tadi itu. Bahasa, Pancasila, tapi sekaligus tokoh-tokoh yang penting dalam pembangunan karakter bangsa itu hilang. Nah, di situ saya pikir penting untuk menindaklanjuti anjuran Menko Pak Muhadjir yang mengatakan bahwa perlu diusut tuntas kalau memang ada langkah-langkah yang harus diambil secara dramatis, keras terhadap orang-orang yang kita duga terlibat dalam pembelancengan arah-arah sejarah ini, ya harus kita ambil sebagai bagian penting. Atau berusaha menulis ulang sejarah, seperti mereka baru bangun tidur, gitu. Cara-cara yang tidak elegan, maka ya kita harus ambil resiko. Sudahlah, tidak ada dasar supaya kita tetap menaruh trust terhadap pemerintahan Jokowi yang masih panjang juga dalam delivery untuk kebijakan publik yang kita harapkan gitu. Jadi saya percaya bahwa pemerintah sedang bekerja dan juga PBNU dan keluarga Tebu Ireng yang mungkin akan terus mengawal ini supaya jangan sampai hal ini terjadi, dan jika ada orang yang terlibat dalam urusan-urusan tidak terhormat dalam sebuah kementerian yang sangat bergengsi dan mahal, maka harus diambil resiko untuk itu. Ya. Baik, Dr. Ami, namanya sudah puas dengan pernyataan dari Profesor Ali?
Oke, pernyataan yang tadi layak kutip itu dari Profesor Ali tadi itu yang bagian Tapi akhir. tapi saya mau tambahkan begini, Dr. Ami. Tempo dan Kompas, salah satu contoh media yang kita cermati itu betul-betul berusaha menjadi penjaga bahasa, gitu ya. Dan bahkan tadi yang disampaikan oleh Cak Duki, kalau nggak salah editor yang paling penting, editor bahasa di Tempo bernama Slamet Jabarudi itu betul-betul kejam atau ketat dalam menjaga tulisan para reporter dan redaktur. Nah, media yang tidak dibayar negara saja mau melakukan itu, kan mestinya kementerian harus lebih keras gitu ya, Betul. Dr. Ami. Ya, saya termasuk yang selalu mengikuti rubrik bahasa, baik terutama di Tempo maupun di Kompas, karena itu selalu memutakhirkan bahkan penggunaan frasa-frasa atau istilah-istilah tertentu yang diadopsi apalagi dari bahasa lokal itu. Jadi saya selalu mengikuti. Saya ingin bicara dua hal, Bang Ican, untuk bagian ini. Pertama bahwa Kementerian Dikbud ini sepertinya ini menyimpan ironi kalau bukan juga paradoks, karena sebuah institusi strategis ya sangat penting dalam upaya untuk menanamkan jiwa kebangsaan, nilai-nilai heroisme, nilai-nilai nasionalisme, termasuk juga membangun kesadaran kebangsaan dan nasionalisme yang sangat kuat di kalangan generasi muda, anak-anak usia sekolah. Tapi justru beberapa kali, bahkan juga berulang, menerbitkan sesuatu yang bisa melemahkan, bahkan menggerus peran esensial yang disandang oleh kementerian ini. Dengan penerbitan dokumen sejarah yang memicu kontroversi dan membangkitkan amarah dari Padahal publik. tugas mereka harus meredakan kontroversi yang ada di masyarakat. Padahal itu tugas mereka yang justru harus memperkuat hal yang sangat esensial yang sudah dibicarakan di awal tadi itu. Jadi mungkin ini memang dibutuhkan ya orang yang punya kompetensi yang betul-betul terjaga dan standar gitu untuk bekerja secara profesional itu seperti apa, dan menjadi penting yang bekerja di sektor ini punya pengetahuan yang luas, bukan saja soal sejarah, soal geografi, soal ilmu-ilmu yang terkait sejarah kebangsaan. Itu penting sekali. Hal yang kalau kita selalu dulu diberikan pelajaran oleh para guru kita itu, Anda boleh lemah matematika, Anda boleh tidak paham sepenuhnya fisika atau biologi, tapi jangan pernah Anda lemah atau apalagi tidak memperoleh pelajaran 3 hal. Pertama sejarah, kedua geografi, dan yang ketiga ini pilihan filsafat. Karena ini yang akan membentuk kesadaran bersama, kemampuan untuk bisa melakukan refleksi historik dan orientasi kewilayahan, orientasi geografi. Kalau seorang yang memangku jabatan publik tidak mengenal. Kalau tentara seperti Pak Kiki dikirim pindah-pindah tuh supaya mengenal. Makanya. Jadi penting sekali dari bagian itu. Jadi ini yang harus kita terus-menerus tuntut gitu kepada siapa saja yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal yang kedua tentang bahasa Indonesia. Sekarang ini kemudian menjadi isu politik, Bang Ican, soal bahasa Indonesia dihilangkan itu karena bersamaan dengan isu hilangnya tokoh-tokoh tadi itu dan soal Pancasila. Jadi menjadi paket dan satu paket perbincangan politik. Satu nafas. Padahal ini jangan lupa loh. Bahasa Indonesia itu di beberapa perguruan tinggi sudah tidak diajarkan. Maksud sih? Beberapa tahun. Saya bisa memberi pembuktian. Mereka mengganti dengan istilahnya teknik penulisan ilmiah. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis itu dalam judulnya itu academic writing. Teknik penulisan karya ilmiah. Itu berbeda dengan pelajaran bahasa. Jadi memang menggunakan medium bahasa, teknik penulisan ilmiah itu, tapi bukan bahasa, tata bahasanya yang diajarkan, tata bahasa Indonesianya yang diajarkan. Di beberapa perguruan tinggi, nah itu yang saya protes beberapa kali kepada Kementerian Dikbud, mengapa dan harus dilihat ulang itu, ditinjau ulang. Bakal makin buruk dong pidato-pidato di ruang publik nanti kalau hasilnya dari sekolah kayak begitu. Bang Ican, saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana sesungguhnya ini tugas para dosen ini, koleha Pak Profesor Alimun Hanif, ketika mereka membimbing penulisan skripsi. Itu seorang sarjana lulusan perguruan tinggi dalam penulisan bahasa Indonesia itu tidak bisa membedakan tata bahasa yang baik dan benar menurut kaidah yang sebenarnya bahasa Indonesia. Tidak bisa meletakkan preposisi yang tepat, tidak bisa membedakan antara kata depan dan kata imbuhan. Baik. Antara saya tinggal di Palu dan
saya dipalu oleh Bang Ican, itu nggak bisa dibedakan itu antara dipalu lokasi kota dan dipalu dipukul. Oke. Nggak bisa bedakan itu secara teknis. Kita istirahat lagi setelah palu memalu ini. Setelah ini kita akan sampai kepada sesi terakhir di mana narasumber akan saya minta memberikan closing statement. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia, kita ke studio. Ya, kita sampai pada penghujung acara dan biasanya di sini saya akan meminta semua narasumber untuk memberikan semacam titik tekan atau kalimat-kalimat pendek terkait kesimpulan mereka dari topik yang kita sudah bahas. Yang kali ini terkait dengan mengapa Pancasila, juga bahasa Indonesia, dan nama sejumlah pahlawan menghilang. Seperti di awal, saya ingin mulai dari Kiai Haji Mas Duki Baidowi. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Saya lebih menekankan bagaimana agar ini segera selesai, gitu ya. Jadi persoalan utama yang berhubungan dengan penulisan tokoh-tokoh sejarah, saya kira sangat penting untuk dicari tahu duduk perkaranya. Dan jangan gaduh, saya kira. Yang penting sudah ketahuan apa masalah pokoknya, apakah ada kesengajaan ataukah memang itu ada persoalan-persoalan yang memang human error. Saya kira apa yang disampaikan oleh Menko Pak Muhadjir untuk dicari, diusut gitu ya. Saya kira itu adalah hal yang sangat penting. Cuma seperti yang saya kemukakan tadi, semangat di PBNU itu adalah bagaimana supaya ini klarifikasi ini bisa menyelesaikan masalah dan tidak menambah keruhnya persoalan ke depan dengan teori-teori konspirasi yang susah direm kemana-mana sehingga ada tuduhan-tuduhan macam-macam. Kita ingin menghindari hal yang seperti itu. Terima kasih. Oke. Demikian Cak Duki yang benar-benar singkat. Pak Kiki? Ya, berkaca kepada kasus ini yang sekarang sedang ini, maka saya ingin mendesak pemerintah agar di dalam membangun politik pendidikannya, agar dalam membangun politik pendidikan nasional, itu sekali lagi meletakkan pembangunan moral, pembangunan akhlak mulia, pembangunan karakter sebagai tujuan utama dari pendidikan nasional ini. Sekali lagi, agar itulah warna dari politik pendidikan kita. Karena kita bangsa Indonesia yang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa, maka yang dimaksud dengan karakter dan moral itu adalah karakter moral Pancasila. Tidak keluar dari sana. Nah, saya kira itulah penekanan saya atau desakan saya kepada pemerintah. Sekali lagi, jadikanlah pendidikan moral sebagai tujuan pendidikan. Itu saja. Halo? Halo? Masih, Chan? Ya. Ya. Oke, jadi Anda setuju bahwa ini harus diusut, diselesaikan supaya tadi menghambat pertumbuhan rumor dan konspirasi teori. Benar, tadi sudah sebagaimana disampaikan Kiai Mas Duki juga. Oke, baik. Profesor Alimun Hanif. Iya, saya kira meskipun seolah-olah peristiwa ini elementer gitu ya, soal bahasa, soal penghapusan, tapi sebenarnya ini sangat serius dalam sebuah pemerintahan, apalagi kementerian yang membidangi soal-soal pembangunan karakter bangsa. Di situ saya percaya bahwa tidak akan terjadi lagi, tetapi penting untuk menindaklanjuti sejumlah anjuran supaya diadakanlah penelitian yang lebih lanjut mengenai apa sebenarnya yang terjadi di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Tentu saja dengan harapan untuk tidak
berpanjang lebar tentang masalah ini, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan yang sangat tidak produktif, maka saya percaya bahwa saat ini pemerintahan Jokowi di bawah Menko-nya mungkin sedang mengambil langkah. Pada saat yang sama juga masyarakat, khususnya di kalangan Nahdliyin, ya, dalam WA group yang saya alami, tampaknya kemarahan di lingkungan masyarakat Nahdliyin betul-betul terjadi, dan ketersinggungan budaya lah ya. Jadi aspek-aspek yang justru selama ini kita jaga baik untuk bisa menghadirkan semacam dialog kebudayaan, dialog agama, saling pemahaman antar komunitas yang terjadi, tetapi justru oleh kementerian yang membidangi itu betul-betul dirusak dalam waktu dekat gitu. Disitulah saya percaya kalau kita tetap berpegang pada keinginan membangun sebuah bangsa yang berkarakter, khususnya berdasarkan Pancasila, maka kita harus mengambil langkah-langkah untuk bisa menjaga itu dengan yang lebih konkret gitu ya. Itu yang bisa sampaikan. Dan kalau ini tidak sampai kelihatan di publik hasil pengusutannya atau pemeriksaan atau pengkajiannya, juga apa yang dilakukan terhadap orang yang katakanlah bertanggung jawab juga makin membuat konspirasi teori yang tidak diinginkan oleh Kiai Haji Mas Duki itu akan tumbuh ya. Di situ pentingnya meskipun langkah pengusutan ini dibuat, tetapi juga harus dipastikan ada transparansi publik yang harus dijamin gitu. Jadi transparansinya ada, apapun hasilnya kita buka, lalu kemudian ya kalau misalnya memang langkah-langkah tadi, keterlibatan tadi itu ada orang yang bertanggung secara sengaja dengan itu, maka ya harus diambil tindakan. Semata-mata untuk menjaga kepercayaan publik lah terhadap pemerintah. Tuduhan-tuduhan ini kalaupun ada yang dipecat atau harus disuruh mundur ya harus dilakukan gitu ya. Ya harus kita ambil langkah. Karena daripada bayarannya lebih besar lagi kalau itu tidak terjadi. Benar. Pemilu masih jauh, tetapi juga efek jera agar kalau jadi pejabat tuh jangan tidak hati-hati gitu. Ya jangan sembarangan, Kita jadi wartawan aja hati-hati ya. Ya, jangan berorientasi pada proyek. Ini sebuah pemerintahan demokratis yang terus-menerus publik menyorot semua langkah kebijakan yang kita ambil. Jadi kalau misalnya terkesan sembarangan, terkesan banyak teledor sekali mungkin lah, tetapi kesalahan yang terus-menerus akan memancing kemarahan publik yang tidak ada gunanya juga. Nah, di situ penting untuk dalam pemerintahan ini untuk kalau saja ada langkah-langkah yang diambil resiko meninggalkan jabatan, mendorong bertanggung jawab secara moral terhadap kesalahan tadi, maka ya sudah harus kita ambil sebagai resiko dari amanah yang harus kita emban itu. Dan itu biasa dalam berbagai pengalaman negara maju misalnya, bahkan negara berkembang, kalau seorang tidak sembada ya, tidak dianggap tidak amanah dengan jabatan yang dia miliki, ya sudah pasti ambillah langkah-langkah yang kira-kira secara moral bisa diterima. Baik. Last but not least, Dr. Ami Al-Humami. Baik, terima kasih. Saya ingin meneruskan bagian terakhir tadi yang disampaikan Bang Ijan maupun Profesor Ali tentang amanah bagi siapa saja yang mendapatkan posisi publik, memangku jabatan publik. Jadi memang harus kombinasi untuk 3 hal. Pertama adalah pengetahuan, kedua adalah profesionalisme, dan ketiga adalah kearifan. Dan apalagi jika sang pemangku jabatan publik itu menduduki pos yang sedemikian penting dan strategis seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menanggung jawabi sekitar kalau dibulatkan 70 juta anak usia sekolah. Generasi baru yang di situ harus diberikan layanan pendidikan dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu apa saja, termasuk juga sejarah dan wawasan kebangsaan. Nah, jika sang pemangku jabatan publik di kementerian yang sangat penting ini tidak mempertimbangkan pengetahuan, profesionalisme, dan kearifan, maka yang kita saksikan kemunculan dokumen-dokumen resmi kementerian yang kemudian memicu kontroversi dan bahkan mengundang amarah publik.
sesuatu yang betul-betul amat disesalkan, dan mestinya jika itu pejabat publik itu mempertimbangkan kearifan dan pengetahuan yang baik, tentu akan bisa memilih itu dan bisa menimbang dengan seksama apakah ini akan memicu kontroversi apakah tidak. Karena umumnya adalah mereka punya latar belakang pendidikan sarjana yang tinggi juga. Kalau misalnya kombinasi itu tidak diterapkan secara lengkap, secara sempurna, maka kemudian potensi-potensi penyalahgunaan seperti ini dan kekisruhan akan terus berulang. Nah, saya ingin menegaskan betapa pentingnya bagian ini adalah karena ini menyangkut soal pertanggungjawaban publik secara luas itu. Dan harus ditunjukkan bahwa orang yang menduduki jabatan publik itu memang betul-betul kompeten di bidang itu. Dan apalagi kementerian ini akan tambah lagi riset masuk situ lagi sekarang. Terlebih lagi itu, dan betapa semakin berat ini beban. Dan riset itu justru makin butuh kesungguhan ya, tidak boleh main-main. Iya, tingkat presisinya harus lebih ketat lagi. Keliru membuat eksperimentasi bisa kacau balau kan. Nah, itu yang betul-betul pesan moral yang perlu kita kumandangkan pada forum di pagi hari ini, Bang Izam. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ami Al-Humami, seorang pemegang gelar PhD dalam bidang pendidikan yang sekarang menjadi peminat dan peneliti masalah pendidikan. Ada Profesor Dr. Alimun Hanif, PhD-nya dalam bidang politik dan Islam, dan sekarang memimpin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, atau Tangerang Selatan sebenarnya. Juga ada Letnan Jenderal Kiki Syahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Beliau adalah Wakil KSAD tahun 2000 sampai 2002 yang ada di Bandung. Saya tidak tahu lagi mudik atau memang beliau ada di dua tempat. Buru-buru mudik karena kalau tidak buru-buru bisa nggak boleh pulang nanti, Jenderal. Besok kembali saya ke Jakarta. Oke, baik. Kiai Haji Mas Duki Badawi, terima kasih banyak juga, pengurus teras dari pengurus PBNU yang juga pernah menjadi anggota DPR, dan saya kira kawan lamanya Pak Ali waktu mereka menjadi jurnalis dulu, yang bekerja dengan hati-hati. Kalau tidak hati-hati tiba-tiba bisa dipenjara itu kalau salah tulis. Dan yang penting adalah sejarah dan bahasa Indonesia itu bukan soal teknis belaka. Kalau dalam perbincangan kita itu kita dapatkan bahwa itu juga alat nasionalisme, alat politik untuk menyatukan negara yang begitu terfragmentasi seperti kita. Terima kasih banyak, semoga ini berlalu. Kita akan lihat satu pekan mendatang. Selamat melanjutkan puasa bagi yang menjalankannya. Saya Ican Lembah, sampai jumpa.